Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurgandi, CGP Angkatan 11 dari SDN 04 Birugo, Kota Bukit Tinggi. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi, yang mana pada kegiatan ini saya didampingi oleh salah satu guru dari SD 04, yaitu dengan Ibu siapa Ibu? Silakan perkenalkan. Perkenalkan, saya Kori Febriani, salah seorang guru dari SD 04 Birugo. Mengajar kelas berapa Ibu? Saya mengajar di kelas 6C, Bu Indah. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Kori Febriani yang mengajar di kelas 6C. Baik, Bu Indah. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu Kori? Alhamdulillah, sehat Bu Indah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya, Bu Indah. Nah, nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan saya melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Kori lakukan. Baik, Bu Indah. Dan kenapa sekarang kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, itu agar lebih siap dan diharapkan nanti Ibu Kori lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid Ibu. Baik, siap Bu Indah. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang akan Ibu Kori laksanakan ya Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Saya ingin mengetahui materi apa yang Ibu Kori akan ajarkan dan tujuan apa yang ingin Ibu Kori capai. Di sini saya akan mengajarkan tentang siklus air, Bu Indah. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar siswa-siswa saya mampu menjelaskan tahapan-tahapan siklus air, serta mereka mampu menjelaskan cara-cara dalam menghemat penggunaan air bersih, begitu Ibu. Begitu, bagus sekali ya Bu Kori. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Kori capai dalam proses pembelajaran ini? Area pengembangannya, saya ingin terfokus kepada, karena saya di sini merancang pembelajarannya itu berdiferensiasi. Jadi yang saya ingin berterfokus kepada diferensiasi produk, bagaimana saya melaksanakan penilaian terhadap yang berbeda kepada siswa yang memiliki karakter yang berbeda juga, itu Ibu Indah. Jadi ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Kori. Kemudian saya ingin mendengar sedikit Bu Kori, kira-kira untuk menerapkan materi ini Ibu Kori menerapkan strategi, model ataupun metode apa saja? Karena apa? Jadi saya di sini rencananya Bu Indah dalam pembelajaran yang saya rancang, saya untuk persepsinya saya di sini akan menggunakan suara aliran air, di mana itu menjadi pengantar sekalian anak menikmati. Nanti saya akan memberi beberapa pertanyaan pemantik terkait suara air tadi. Lalu di sana saya akan memutarkan video. Saya akan menanyakan kepada anak apakah mereka paham. Jika belum paham, saya akan memberikan penjelasan manual versi saya secara klasikal. Setelah itu saya akan meminta anak untuk bekerja sama. Jadi di sini selain kerja kelompok, kalau apanya saya di sini merancang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode saintifik dan diskusi kelompok juga inquiry. Jadi mereka dapat menemukan sendiri tahapan-tahapan tersebut melalui apa yang mereka gali dalam naskah informasi yang saya berikan, begitu Ibu Indah. Oke, berarti media yang Bu Kori gunakan yang pertama itu ada teks bacaan berarti ya Bu? Saya menggunakan di sini pertama video. Kemudian setelah itu gambar siklus air, di mana di sana belum ada penjelasan, belum ada tahap, jadi saya meminta anak untuk memberikan tahapannya berdasarkan video tadi dan penjelasan tadi, dan mereka bisa menjelaskan kembali di sini. Jadi tidak ada teks bacaan, mereka bisa menjelaskan kembali versi mereka berdasarkan gambar yang saya berikan. Ya, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
anak-anak ibu dapat menjelaskan tahapan-tahapan dari siklus air serta cara-cara dalam upaya penghematan air bersih. Bayangkan sekarang kalian semua lagi bersama keluarga di pinggir sebuah sungai. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terbentuknya hujan. Kita lihat video edukasi air. Sekarang pertanyaannya, apakah semua sudah paham hanya dengan menonton video? Belum. Siapa yang belum? Indra belum. Oh, banyak yang belum ya. Sekarang dengarkan penjelasan ibu. Ini tahapan pertama, tahapan penguapan. Apakah yang mengalami penguapan hanya air permukaan? Tidak. Nyanyikan bersama tahapan daur air. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Nah, tepuk tangan kita semua. Nanti kita akan memilih dengan roda putar kelompok mana yang mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok lain bersiap-siap untuk memberi tanggapan. Oke? Bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Kita spin. Kira-kira ngomong berapa? Dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Beri nomornya, presentasikan. Jelaskan, silakan jelaskan. Satu, sampai. Evaporasi itu apa? Nah, satu, proses penguapan air di permukaan bumi, evaporasi kita layan. Mana yang dua? Yang dua mana? Dua. Ibu menyalahkan, rakyatnya menjelaskan ke papan tulis atau ke kita semua. Bayangkan kalau dari pengajarnya kayak gitu ya, anak-anak kayak gitu. Lihat ke teman, tapi saya menjelaskan ke teman.
Yang kedua, lagi. Kedua adalah proses kondensasi. Kondensasi adalah proses pembentukan awan. Tiga adalah presipitasi adalah proses turunnya hujan. Empat adalah filtrasi adalah proses penyerapan air di dalam. Terima kasih Ryan. Yang pertanyaan kedua? Yang kedua apa tadi? Apa saja cara-cara atau upaya dalam menjaga ketersediaan air berdasarkan hasil diskusi kelompok 2? Yang pertama kata Ryan melakukan reboisasi. Selanjutnya? Tidak menambah air sungai dan danau. Terus? Yuk kita kasih dulu kelompok 2 Kapuak saja. Ampun ibu, ampun tidak, duo ampun, santia. Yes. Ketersediaan air bersih. Menutupkan setelah digunakan. Itu sama dengan yang tadi ya. Menampung air hujan dalam baskom bagus juga. Untuk apa digunakan itu sifat? Boleh kita minum? Untuk apa kira-kira? Menyiram tanaman. Ini sama-sama alat untuk penilaian tentang tahapan-tahapan daun air tadi dan proses menjaga ketersediaan air bersih. Tapi ada dua bentuk. Yang pertama, ini apa? Otot. TTS, TK, yang kedua, mencari kata. Dipersilakan memilih. Ini nomor 4 sisi. Menguapkan air permukaan bumi. Baiklah Bapak Ibu. Bagaimana pelajaran hari ini? Halo. Gua harap anak-anak Ibu selalu belajar sesemangat ini ya. Setiap hari. Baiklah. Sudah selesai? Sudah selesai pembelajaran kita tentang daun air. Tugas selanjutnya adalah Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk membuat tugas pribadi, membuat boleh poster yang berisi tahapan daun air atau diorama daun air yang tujuannya agar anak-anak Ibu benar-benar memahami tahapan demi tahapan dari daun air tersebut. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu CGP bertemu kembali bersama saya Indah Nurgandi SPB CGP Angkatan 11 dari SDN 04 Birugo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sudah didampingi oleh rekan saya Ibu Kori Febriani yang merupakan guru kelas 6 di SDN 04 Birugo, dan sudah hadir juga bersama kami Ibu PP, Ibu Reni Trisia yang sudah bersedia untuk hadir mendampingi kami dalam kegiatan pasca observasi terkait dengan aksi nyata modul 2.3. Baik Ibu Kori, bagaimana kabar Ibu Kori hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Indah. Oke,
Bu Kori, jadi pada kegiatan kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi ya Bu Kori. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian juga telah melaksanakan observasi di mana saya kemarin mendampingi Ibu Kori dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah Bu Kori, dalam kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan kembali sekaligus kita berbincang-bincang terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu Kori laksanakan kemarin itu Bu Kori. Nah pada kegiatan ini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Kori. Siap Bu Kori? Boleh, siap. Baiklah Ibu Kori, yang pertama bagaimana perasaan Ibu Kori setelah melaksanakan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran pada kemarin itu Bu Kori? Jadi begini Bu Indah, karena sebelum melaksanakan Bu Indah masuk ke kelas saya untuk observasi, kita sudah berbincang-bincang dulu pada pra observasi, sehingga saya sudah mengutarakan rancangan apa yang sudah terfikirkan sama saya yang akan saya lakukan di kelas. Terus saya juga sudah mendapatkan masukan dari Bu Indah pada pra observasi, sehingga saya bisa lebih mematangkan persiapan saya. Jadi saya rasa pada saat observasi itu pembelajaran yang saya rancang sudah sangat baik, sudah sangat maksimal, dan juga diterima dengan sangat bersemangat oleh anak-anak siswa-siswa saya di kelas. Dan saya merasa tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu sudah maksimal. Terbukti dari bagaimana anak-anak keaktifan siswa saya pada saat pembelajaran, dan bagaimana hasil pada saat penilaian individu yang saya lakukan. Iya betul Bu Kori. Jadi pada saat proses pembelajaran kemarin itu Bu Kori terlihat enjoy dalam menyampaikan pembelajaran. Siswa juga saya lihat aktif sekali ya Bu Kori dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Alhamdulillah Bu Indah. Dan apanya di sana kan karena saya melakukan persepsinya itu mengaitkannya itu tuh langsung dengan KSE waktu itu ya Bu Indah ya. Saya memutarkan suara air di alam, saya menyuruh mereka untuk menutup mata, merenung, membayangkan mereka lagi di sungai, membayangkan apa yang mereka lakukan saat mendengar suara ini. Jadi pada saat itu bahkan setelah sesi pembelajaran pun anak-anak bercerita, "Debu jadi teraga ke sungai," katanya. Karena teraga jadi benar-benar sepertinya mereka benar-benar mendalami pembelajaran pada hari itu. Iya betul Bu Kori. Menurut Bu Kori, selama melakukan observasi atau selama saya duduk mendampingi Bu Kori di kelas, bagaimana perasaan Bu Kori? Ada nggak merasa grogi, merasa terbebani, atau bagaimana Bu Kori? Sebelumnya nih Bu Indah ya, setiap mendengar akan disupervisi sebenarnya sejujurnya ada sedikit beban dalam perasaan saya. Karena saya yang terfikirkan itu adalah apakah langkah yang saya lakukan itu sudah sesuai, apakah ini bagaimana nanti respon si supervisor, bagaimana itu tuh sedikit membebani sebenarnya. Tapi terlepas dari perasaan seperti itu, karena kita sudah berbincang dulu sebelum melakukan observasi, kita sudah membicarakan, sehingga pada saat melakukan mengajar itu saya bisa enjoy. Karena yang saya ingat itu adalah bagaimana bincang-bincang kita Bu Indah. Niat saya Bu Indah, saya akan melakukan step ini, lalu Bu Indah memberikan saran bagaimana kalau seperti ini Bu Kori. Jadi pada saat Bu Indah di kelas, saya benar-benar merasa lebih enjoy karena saya merasa itu tuh bukan si penilai yang akan mencari kesalahan saya, tapi benar-benar rekan sejawat yang akan bersama-sama nih kita melangkah, yuk kita sama-sama melangkah lebih jauh ke depan begitu. Iya betul Bu Kori. Alhamdulillah ya Bu Kori, saya senang mendengarnya. Jadi kehadiran saya tidak membuat Bu Kori merasa terbebani ya Bu Kori. Saya ingin Bu Kori bisa nggak Bu Kori ceritakan kembali terkait dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Kori laksanakan kemarin. Baik Linda, kebetulan di sini materi yang saya ambil kemarin itu adalah tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dari siklus air, serta siswa mampu mengenali, menunjukkan dan memahami apa-apa saja langkah dalam upaya penghematan air bersih. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Pembelajaran saya mulai waktu itu ketika saya menyuruh siswa untuk menutup mata, lalu
menundukkan kepala mereka, membayangkan mereka berada di suasana di pinggir sungai dengan keluarga. Pada saat itu saya memutarkan suara gemerisik air di alam. Setelah beberapa saat saya menyuruh siswa untuk menghentikan membuka mata, mengangkat kembali. Pada saat itu saya menanyakan apa yang ada dalam bayangan kalian, apa yang kalian rasakan pada saat itu. Sehingga ada siswa saya mengatakan, saya memikirkan saya lagi berenang, saya sedang bermain dengan adik-adik saya di sungai, saya sedang memancing dan banyak lain sebagainya. Saya sedang membakar ikan gitu. Lalu saya tegaskan, baiklah, yang beberapa teman kalian katakan tadi itu adalah sedikit dari banyaknya manfaat air bagi kita. Jadi jika kita flashback dari awal, sebenarnya apa sih manfaat guna air itu, sehingga siswa mengatakan untuk makan, untuk minum, untuk mandi, dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana kira-kira jika tidak ada air di permukaan bumi ini? Sehingga siswa ada yang mengatakan tidak bisa mandi kita Bu, tidak bisa apa aja. Bahkan tapi ada satu siswa yang menegaskan mungkin tidak ada makhluk hidup Bu, karena nggak mungkin ada tumbuhan bisa hidup tanpa air. Ya, artinya walaupun kita tidak sepenuhnya kelihatan seperti ini kita tidak sepenuhnya memerlukan air, selalu memerlukan air, tapi sebenarnya air adalah sumber kehidupan, karena tidak ada satu tanaman pun yang akan bisa hidup tanpa air. Terkait dengan rantai makanan, sedangkan makanan itu adalah produsen. Semua makhluk hidup yang lain membutuhkan tumbuhan gitu. Jadi pada saat itu lalu saya mengatakan kembali, lalu bagaimana kira-kira menurut kalian, apakah air ini bisa hilang, bisa habis di permukaan bumi? Lalu siswa berpikir kembali, enggak Bu, karena nanti kan ada hujan lagi Bu, bisa terisi lagi. Kalau udah habis nanti air kita bisa terisi lagi. Nah, pada saat seperti itu sebenarnya kan secara tidak langsung mereka sudah menegaskan beberapa tahapan dalam siklus air gitu. Nah, akhirnya saya menyuruh mereka, baiklah, itu yang dijelaskan beberapa orang teman kalian tadi itu adalah tahapan dari siklus air. Apa itu siklus? Saya tegaskan, siklus adalah keadaan yang berulang. Jadi setelah selesai satu putaran, dia akan berulang kembali sehingga membentuk putaran-putaran baru. Lalu saya memutarkan video tentang penjelasan siklus air. Saya tegaskan kepada siswa, apakah sudah bisa paham melewati video? Pada saat itu ada beberapa siswa mengatakan masih kurang paham Bu. Akhirnya mungkin Bu Indah melihat kali saya menggambarkan sendiri di papan tulis walaupun tak indah, tapi saya menggambarkan sendiri bagaimana siklus air itu tuh, air permukaan itu apa-apa saja seperti sungai, danau dan lain-lain sebagainya, lalu kena sinar matahari begitu. Akhirnya saya menjelaskan dan siswa memahami. Setelah itu sebelumnya siswa ini sudah duduk dalam kelompok yang sudah saya klasifikasikan berdasarkan hasil asesmen diagnostik ya Bu Indah ya. Lalu saya berikan gambar kerja kelompok, siswa berdiskusi dalam kelompok. Akhirnya gambar itu adalah seperti peta buta yang ada hanya pemandangan gunung, di mana ada gunung, ada tanaman, ada sungai, ada matahari. Tugas mereka adalah coba berikan angka di setiap tahapan daur air tadi, lalu berikan penjelasan. Setelah itu, tahap langkah kedua, coba mereka diskusikan kira-kira apa saja sih langkah yang bisa mereka jalani untuk upaya menghemat air bersih tadi. Setelah itu siswa bekerja berkelompok, dan untuk menjelaskan ke depan, mempresentasikan ke depan, kita pilih pakai roda gila gitu, roda putar di wall ya Bu Indah. Sehingga di sana tidak ada kesannya saya hanya memilih itu saja, tidak ada diskriminasi gitu kan. Jadi ketika si siswa sudah ke depan menjelaskan, melaporkan, lalu kelompok lain menanggapi, memberi pertanyaan apa yang menurut mereka perlu ditambahkan atau belum sesuai dengan dari hasil presentasi kelompok penyaji. Setelah itu saya memberikan penguatan. Setelah itu penilaian individu. Penilaian individu di sini berupa TTS dan mencari kata, sehingga anak benar-benar bersemangat dan mereka pun juga bersemangat untuk ke depan melakukan mengisi TTS dan mencari kata tadi.
saya kira itu Baik, kalau Bu Kori, luar biasa sekali ya Bu Kori, proses pembelajaran Ibu Kori kemarin memang sangat menyenangkan dan anak-anak pun terlihat aktif, semuanya mau maju ke depan kemarin, angkat tangan ya Bu Kori. Iya. Nah Bu Kori, kemarin strateginya ini pembelajaran diferensiasi ya Bu Iya, Kori, pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bu Kori, apakah pembelajaran berdiferensiasi ini dengan model apa kemarin Bu Kori menemukan ini? Saya Model yang menggunakan dipakai? discovery Discovery learning. ya. Menurut Bu Kori, secara keseluruhan dalam proses pembelajaran Ibu Kori kemarin, model discovery learning ini apakah sudah semua tahapannya sudah terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran Ibu Kori kemarin? Menurut saya sudah ya Bunda, dimana siswa itu tuh benar-benar mereka menggali, walaupun itu tuh hasil galian pengetahuan mereka itu berdasarkan pertanyaan pemantik yang saya berikan, tapi itu benar-benar mereka pikirkan sendiri, mereka coba menggunakan bahasa mereka sendiri menjelaskan sesuai dengan walaupun dipandu oleh pertanyaan pemantik yang saya berikan. Gitu. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana ya Bu Kori. Alhamdulillah. Berdiferensiasinya juga sudah terlihat dengan medianya beragam tadi ya Bu Kori, ada video, kemudian apa lagi Bu Kori? Ada Saya menggunakan video, saya menggunakan gambar dan penjelasan langsung saya langsung. Oke, alhamdulillah sudah tercukupi semuanya sesuai dengan catatan saya juga Bu Kori, bahwa memang ini sudah menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga sudah terlaksana discovery learningnya juga terlihat, kemudian KSE-nya juga sudah tergambar mulai dari awal. Kemudian saya juga melihat Ibu Kori memberikan pujian kemarin Ibu Kori. Oh, iya. Reward atau pujian itu juga termasuk dalam pembelajaran KSE Ibu Kori. Nah Bu Kori, mungkin kadang kan kita dalam melaksanakan pembelajaran ini ada suatu hambatan yang mungkin terjadi. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran kemarin, ada nggak kira-kira hambatan yang Ibu Kori hadapi? Begini Bu Indah, kalau yang saya rasakan, kalau secara keseluruhan saya sangat puas terhadap proses pembelajaran, keaktifan siswa saya, bahkan pada capaian tujuan pembelajaran saya rasa sesuai dengan yang diharapkan, bahkan melebihi mungkin. Tapi yang membuat saya di sini sedikit catatan saya merasa itu kekurangan adalah ketika siswa saya melakukan presentasi, di mana mungkin Bu Indah juga melihat waktu itu dia membelakangi temannya pada saat gambar yang akan dijelaskan itu saya tampilkan dengan proyektor ke depan, lalu dia memberikan penjelasan, tapi dia menutupi temannya dan dia seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri begitu Bu. Sehingga saya bilang bukannya Ananda akan menjelaskan kepada teman, kalau berdirinya seperti itu maka akan tertutup, sehingga dia sudah merubah posisi berdirinya, yang dilakukannya seperti kok penguapan kok evaluasi kok kan lagi ya kok. Nah, saya merasa untuk komunikasi anak saya di sini mungkin masih perlu catatan khusus bagi saya. Jadi saya rasa di antara semua proses pembelajaran yang sangat saya apakan kemarin itu, saya satu catatannya adalah bagaimana komunikasi siswa saat melakukan presentasi begitu. Menurut Ibu Kori, apa faktor penyebab kenapa siswa kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik di depan temannya? Setelah saya analisa mungkin seperti ini Bu Indah. Karena mereka sering melakukan pembicaraan dengan teman itu tuh bukan dalam konteks formal. Jadi kalau mereka menganggap pembicaraan itu kepada teman, mereka sering salah menanggapi, seolah-olah mereka hanya bercerita. Lai tawang, karena kita di Sumatera Barat ya Bu, jadi masih menggunakan bahasa daerah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa di sini karena mereka tidak membiasakan untuk berbicara di depan forum. Tidak terbiasa untuk berbicara di depan forum. Jadi ketika grogi atau kurang percaya diri, sehingga gestur tubuh, kata-kata yang dikeluarkan itu malah seringkali kurang enak didengar. Untuk kedepannya lagi Bu Kori, kita kan berharap
tadi udah bagus, pembelajaran Bu Kori kemarin itu udah bagus, cuman menurut Bu Kori ada hambatan di mana siswa ini belum mampu untuk berkomunikasi dengan temannya. Menurut Bu Kori, apa langkah yang akan Bu Kori lakukan agar siswa Bu Kori ini percaya diri di depan kelas untuk menyampaikan apa yang terkait apa yang dibahas di depan teman-temannya? Yang terpikirkan sama saya sekarang Bu Indah, yang terpikirkan sama saya adalah jika pembelajaran itu berupa harus kerja kelompok atau memang bisa dilakukan secara individu, maka saya tetap akan melakukan setiap sesi materi itu adalah kalau sesi individu mungkin ada 1 atau 2 siswa yang akan saya suruh menjelaskan kerjaannya ke depan, siswa lain memberi tanggapan. Kalau dia berupa kelompok juga ada 1 kelompok yang menjadi mempresentasikan, nanti kelompok lain akan wajib memberi tanggapan. Tapi saya tidak akan melakukan pemilihannya secara manual saya menunjuk. Tetap saya karena saya suka melihat reaksi mereka ketika melihat menunggu bagaimana roda putar tadi berhenti. Dan mereka sendiri juga dak-dikduk sendiri, siapa yang akan dipilih, siapa yang akan dipilih gitu ya. Jadi mereka tidak akan ada perasaan terpaksa, kok awak-awak setarui gitu kan. Jadi sambil bermain saya akan membiasakan mereka untuk berbicara ke depan. Oke, pembiasaan gitu ya Bu iya. Kori. Oke, baiklah Bu Kori, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang telah Bu Kori laksanakan. Saya harap Bu Kori kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Jadi tentunya agar kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, tentu ada kegiatan pengembangan diri yang akan Bu Kori laksanakan. Kegiatan pengembangan diri seperti apa yang akan Bu Kori ikuti kira-kira? Kalau sekarang yang sedang saya ikuti Bu Indah, berbagai pelatihan mandiri di BNM salah satunya. Lalu kegiatan-kegiatan kombel, selain kombel sekolah kita yang rutin 2 kali sebulan ya Bu Indah ya. Saya juga sering mengikuti kombel-kombel dari sekolah lain atau Dan satu lagi, saya kebetulan adalah anggota grup dari Academy, di mana saya mengambil paket-paket pelatihannya itu paket 6 bulan, paket 3 bulan gitu kan. Jadi saya rasa itu butuh, bagaimanapun kan ini berkembang zaman berkembang gitu ya Bu ya. Kita tidak bisa menunggu zaman toleransi kepada kita, menyesuaikan kita, maka kita yang harus menyesuaikan diri kepada zaman. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Luar biasa sekali Bu Kori. Jadi kita tidak boleh puas dengan apa yang kita dapat hari ini, terus belajar dan belajar ya Bu Kori. Baiklah Bu Kori, mungkin tadi kita sudah menemukan solusi dari hambatan yang Ibu Kori hadapi. Nah kira-kira apa tolak ukur keberhasilan dari rencana yang Ibu Kori akan laksanakan? Ya baik Bu Indah. Jadi setelah saya menemukan permasalahan itu, mulai semenjak itu saya sudah melakukan pembelajaran, walaupun belum rutin setiap hari ya Bu Indah ya, tapi saya sudah sering melakukan pembelajaran di mana saya meminta siswa untuk presentasi ke depan. Dan saya rasa tolak ukurnya di sini adalah bagaimana ketika siswa saya tidak takut lagi ketika mendapatkan jatah berbicara ke depan, tapi mereka bisa enjoy, dan ketika mereka bisa bersikap bertindak seperti orang yang benar-benar melakukan presentasi, bukan hanya melepaskan kewajiban dengan membaca hasil diskusi seperti itu. Iya. Kapan Bu Kori akan mulai melaksanakan kegiatan ini? Sudah saya mulai dari setelah saya menemukan permasalahan itu, sudah saya mulai secara bertahap ya Bu Indah ya. Di beberapa materi, di beberapa pembelajaran, saya sudah meminta siswa untuk melakukan presentasi. Luar biasa sekali Bu Kori. Berarti setelah saya observasi kemarin, Bu Kori langsung terpikir ya bahwa ini hambatannya, jadi langsung dilaksanakan langsung hari itu ya Bu Kori ya. Karena setelah saya mereview juga kan hasil video kita kan, akhirnya saya tersadar, oh ternyata anak saya kurang bagus nih di luar biasa sekali Bu Kori. Semoga ke depan terus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu Kori, sehingga membawa perubahan positif juga untuk pembelajaran. Oke, mungkin sekian aja diskusi kita terkait pasca observasi. Terima kasih Bu Kori. Sama-sama Binda.